As-sawadul azam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya as-sawadul azam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Dan buat saya pribadi, ya, tabarruk itu saya yakini merupakan ainul ibadah. Karena tanpa niat tabarruk, saya curiga jangan-jangan semua amal saya ini sebetulnya gak ada artinya, termasuk salat saya dan sebagainya. Karena tidak masuk ukuran standar menurut ukuran yang semestinya. Jadi semuanya ini tabarruk. Dan saya yakin bahwa tabarruk ini adalah bagian paling pokok di dalam thoriqah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana pesan Rais Am beberapa waktu yang lalu bahwa kita bernahdlatul ulama ini menjalankan thoriqah, yaitu thoriqah Nahdlatul Ulama. Yang saya maknai sebagai thoriqah diniyah dan thoriqah ijtimaiyah. Dan yang paling pokok di dalam thoriqah ini adalah tabarruk. Semuanya yang kita lakukan ini kita yakini sebagai tabarruk dengan berharap berkah. Ini adalah pondasi dari seluruh aktivisme kita di dalam berorganisasi, dalam seluruh aktivisme kita dalam berkhidmah. Dan sebetulnya ada satu lagi yang juga sangat penting dan sangat mendasar, yaitu menghindari kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Ya, tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak, yang penting jangan sampai nantang kualat. Kalau tadi dalam video tadi digambarkan bagaimana Hadratus Syekh memaknai ayat yang dititipkan oleh Syekhona Khalil, bahwa siapapun yang memusuhi Nahdlatul Ulama akan menemui kehancuran, itu intinya sebetulnya kualat kepada Nahdlatul Ulama. Maka mari kita sungguh-sungguh memperhatikan tindak tanduk kita, jangan sampai nantang kualat. Ada banyak hal yang memiliki makom mulia yang harus kita jaga betul. Misalnya soal sawadul a'zam. Ketika dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis sawadil a'zam, ay as-sawadul a'zam minal ulama. Maka kita perhatikan sungguh-sungguh para ulama kita ini, pada saat para ulama ini bersepakat, sehingga as-sawadul a'zam minhum setuju dengan sesuatu hal, mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah
menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Ya, dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. As-sawadul azam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya as-sawadul azam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan, gak usah nyari catatan. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ndak nanya catatan. Pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin kecuali beliau juga mendapatkan athar nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat, karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita tekuni khidmah kita ini dengan dua hal ini. Termasuk mari kita perlakukan agama ini dengan hati-hati. Jangan mempermain-mainkan agama. Jangan menjadikan agama ini alat permainan, apalagi untuk memperoleh dunia. Maka dari awal saya menentang politik identitas, karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Jangan sampai kita ikut-ikutan nantang kualat seperti ini.